Pernah nggak sih? Rasa semangat 45 buat mulai sesuatu yang baru? Mungkin setelah lihat teman posting pencapaian karirnya, atau nonton video tentang orang yang sukses bangun bisnis dari nol. Tiba-tiba, api di dalam diri berkobar. Oke, mulai besok hidup berubah. Malamnya, semua rencana sudah tersusun rapi. Bikin jadwal peredam, download aplikasi to-do list, bahkan mungkin sudah beli buku tentang kebiasaan produktif. Hari pertama, semua berjalan mulus. Bangun lebih pagi, kerja lebih fokus. Rasanya seperti jadi karakter utama dalam sebuah film. Hari kedua, semangatnya masih ada, meski sudah mulai sedikit kendor. Ada godaan buat scroll media sosial sebentar, tapi masih bisa ditahan. Lalu, datanglah hari ketiga. Alarm yang kemarin terdengar seperti panggilan kemenangan, hari ini malah terasa seperti gangguan. Rencana yang kemarin terlihat brilian, sekarang malah terasa seperti beban. Akhirnya, kita kembali ke pola lama, sambil berjanji pada diri sendiri. Besok deh, mulainya beneran. Kalau cerita ini terasa familiar, tenang, kamu nggak sendirian. Ini bukan berarti kita kurang niat atau ditaklirkan jadi pemalas. Ini adalah pertanda bahwa kita mencoba melawan sistem yang sudah tertanam di dalam otak kita dengan cara yang salah. Kuncinya bukan mendorong lebih keras, tapi mengerti cara kerjanya. Coba bayangkan otak kita ini sebagai supir angkot yang sudah punya rute andalan selama bertahun-tahun. Rutenya mungkin bukan yang tercepat atau terbaik, tapi dia sudah hafal setiap lubang, setiap belokan, dan setiap adalah jalur nyaman, jalur kebiasaan lama kita. Lalu, tiba-tiba kita, sebagai penumpang baru teriak, "Bang, lewat jalan baru ya, katanya lebih bagus." Apa yang terjadi? Si supir pasti bingung. Jalan baru ini terasa asing, penuh ketidakpastian, dan butuh energi ekstra untuk fokus. Otak kita pun begitu. Saat kita mau memulai kebiasaan baru, entah itu olahraga, belajar skill baru, atau rutin menabung, kita sebenarnya sedang menyuruh supir ini untuk meninggalkan rute amannya dan masuk ke jalanan yang belum dipetakan. Wajar kalau dia menolak dan pelan-pelan putar balik ke jalan yang sudah dia kenal. Jadi, masalahnya bukan pada niat kita, tapi pada peta yang kita berikan ke otak. Kita membuatnya terlalu rumit dan menakutkan. Sekarang mari kita bicara tentang musuh terbesar dari fokus di era modern. Dopamin murahan. Dopamin adalah hormon yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Masalahnya, otak kita tidak bisa membedakan mana sumber dopamin yang sehat dan mana yang sampah. Saat kita bangun tidur dan hal pertama yang kita lakukan adalah meraih ponsel, membuka media sosial dan melihat puluhan notifikasi, kita sebenarnya sedang memberikan otak kita sarapan permen. Rasanya enak, manis, dan langsung bikin melek. Tapi, apa efeknya? Sama seperti anak kecil yang sudah makan permen sebelum sarapan. Dia jadi tidak nafsu makan nasi dan sayur. Otak kita pun begitu. Setelah dibanjiri dopamin instan dari video lucu, drama selebgram, atau diskon di marketplace, tugas-tugas penting seperti mengerjakan laporan, membaca buku, atau menganalisis investasi jadi terasa hambar dan membosankan. Otak kita akan merengek. Ini nggak seru, mending balik lagi scroll yang tadi. Solusinya, coba lakukan puasa dopamin setidaknya 30-60 menit pertama setelah bangun tidur. Jangan sentuh ponsel, biarkan otak lapar secara alami. Lakukan hal-hal yang lebih menenangkan, peregangan ringan, menatap keluar jendela sambil minum air putih, atau sekedar duduk diam mengatur napas. Dengan cara ini, kita mengatur ulang standar kesenangan otak. Saat kita mulai bekerja, tugas yang tadinya terasa hambar, kini jadi terasa cukup menarik karena otak kita tidak kenyang oleh dopamin murahan. Kebanyakan dari kita, saat ingin berubah, fokus pada apa yang harus dilakukan. Aku harus berhenti begadang. Atau, aku harus mulai menabung 20% dari gaji. Ini adalah pendekatan yang rapuh, karena hanya menyentuh permukaan. Rahasia perubahan yang permanen terletak pada siapa diri kita. Ini tentang mengubah identitas. Tindakan kita adalah cerminan dari identitas yang kita yakini. Kalau di dalam hati kita masih percaya bahwa aku adalah orang yang boros, maka mau pasang 1000 alarm pengingat nabung pun, uang itu akan selalu menemukan jalannya untuk habis. Sebaliknya, kalau kita mulai menanamkan identitas baru, perilaku akan mengikuti secara otomatis. Coba ganti cara pandangnya. Dari, aku harus memaksakan diri membaca buku, menjadi, aku adalah seorang pembelajar. Dari, aku harus menahan diri untuk tidak jajan, menjadi, aku adalah orang yang bijak mengelola masa depan.
Setiap tindakan kecil yang kita ambil adalah sebuah suara untuk identitas baru itu. Memilih untuk menyeduh kopi di rumah daripada beli di luar. Itu satu suara untuk orang yang bijak secara finansial. Membaca 2 halaman buku sebelum tidur, itu satu suara untuk seorang pembelajar. Tujuannya bukan untuk jadi sempurna dalam semalam. Tujuannya adalah mengumpulkan suara atau bukti-bukti kecil setiap hari. Tuliskan identitas baru yang kamu inginkan di kertas dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Setiap pagi, bacalah. Biarkan kalimat itu meresap. Lama-kelamaan otak akan mulai percaya, oh, ini adalah kita yang baru. Dan ketika identitas sudah berubah, tindakan akan terasa jauh lebih ringan. Andalan utama kita seringkali adalah tekad atau willpower. Padahal, tekad itu seperti baterai ponsel. Pagi hari mungkin masih 100%, tapi setelah dipakai untuk menahan macet, menghadapi kerjaan, dan menolak ajakan teman, sore hari dayanya pasti sudah tiris. Mengandalkan tekad untuk membangun kebiasaan adalah strategi yang melelahkan. Cara yang lebih cerdas adalah dengan mendesain lingkungan kita. Sadar atau tidak, 95% keputusan kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Mau makan lebih sehat tapi di kulkas isinya hanya mie instan dan minuman manis. Sulit. Mau fokus kerja tapi notifikasi ponsel terus berbunyi di sebelah laptop. Mustahil. Daripada melawan lingkungan, buatlah lingkungan bekerja untuk kita. Ini namanya choice architecture atau arsitektur pilihan. Buat pilihan baik jadi sangat mudah dan pilihan buruk jadi sangat sulit. Contoh praktis. Mau minum air putih, jangan hanya niat. Taruh botol air besar yang sudah terisi penuh di atas meja kerja setiap pagi. Pilihan untuk minum jadi lebih mudah daripada pilihan untuk bangkit dan mengambil minuman lain. Mau mengurangi scroll sebelum tidur? Jangan cuma mengandalkan tekad. Pindahkan charger ponsel keluar kamar tidur. Rasa malas untuk bangkit dari kasur akan jadi sekutu kita untuk tidak bermain ponsel. Mau mulai investasi rutin? Atur sistem auto debit di tanggal gajian. Keputusan untuk berinvestasi sudah diambil oleh sistem. Kita tidak perlu lagi berdebat dengan diri sendiri setiap bulan. Lingkungan yang mendukung akan membuat kita konsisten secara otomatis bahkan di hari-hari saat motivasi lagi nol. Kita tidak perlu jadi manusia super disiplin. Kita hanya perlu jadi arsitek yang cerdas bagi kehidupan kita sendiri. Terakhir, dan ini yang paling penting, adalah merangkul kekuatan dari perubahan 1%. Banyak orang gagal karena mereka ingin hasil yang dramatis dalam waktu singkat. Mereka ingin lari maraton padahal belum pernah jogging keliling kompleks. Hasilnya, cedera, kelelahan, dan akhirnya menyerah. Padahal, perubahan besar yang bertahan lama selalu datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Bayangkan kapal besar yang berlayar dari Jakarta ke Singapura. Kalau sang kapten mengubah arah kemudi hanya 1 derajat saja, di awal-awal mungkin perubahannya tidak akan terasa. Tapi, setelah menempuh ribuan kilometer, kapal itu akan tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Hidup kita pun demikian. Jangan meremehkan kebiasaan membaca 5 halaman buku setiap hari. Dalam setahun, itu setara dengan 1825 halaman. Atau sekitar 6-7 buku tebal. Jangan sepelekan menyisakan Rp10.000 setiap hari. Dalam setahun, itu sudah 3,65 juta. Cukup untuk memulai sebuah reksadana. Kuncinya adalah fokus pada proses, bukan hasil. Lakukan hal kecil yang benar setiap hari. Lupakan tentang tujuan besar di ujung sana favorit untuk sementara. Cukup tanyakan pada diri sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa membuatku 1% lebih baik hari ini? Mungkin itu adalah berjalan kaki 10 menit. Mungkin tidak membuka media sosial saat makan siang. Atau mungkin memuji 1 orang rekan kerja. Hal-hal kecil ini, ketika dituntut dari hari ke hari, akan menciptakan efek bola salju yang dahsyat. Ini bukan tentang revolusi dalam semalam. Ini adalah evolusi yang tenang, sabar, dan tak terhentikan. Jadi, berhenti menunggu motivasi besar datang. Mulailah dari 1 langkah kecil, 1 derajat perubahan hari ini. Setiap hari, 1 langkah lebih baik.